Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safira Mulia, NRP 501723105 dari kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari simulasi transformasi Fourier dan evolusi pada data seismik. Nah, sebelum itu, eh, apa sih transformasi Fourier itu? Transformasi Fourier adalah metode matematika yang digunakan untuk mengubah suatu sinyal dari bentuk time domain menjadi frekuensi domain. Artinya, transformasi ini tuh membantu kita untuk memahami frekuensi apa saja sih yang terkandung dalam suatu sinyal. Nah, next ada konvolusi. Konvolusi sendiri adalah operasi matematika yang digunakan untuk menggabungkan dua sinyal sehingga menghasilkan sinyal ketiga. Dalam konteks pengenalan sinyal, konvolusi sering digunakan untuk yang pertama, mengetahui bagaimana satu sistem merespon terhadap sinyal masukan. Yang kedua, melakukan pemfilteran. Yang ketiga, memblurkan atau mempertajam data dalam bidang citra atau waktu. Secara sederhananya itu, konvolusi itu menjawab pertanyaan apa yang terjadi jika sinyal A diproses oleh sistem B. Nah, di sini yang pertama itu adanya 31 hasil FFT. Yang pertama ada original seismic trace yang di hitam ini, warna hitam ini. Lalu yang sebenarnya itu ada original frequency spectrum. Lalu di mana frekuensi ini itu nanti dihilangkan frekuensi domainnya yang diketahui sebesar 42 Hz. Lalu kita memvisualisasikannya lagi setelah dihilangkan frekuensi dominannya. Nah, ini muncul yang warna biru ini, misalnya warna biru. Lalu setelah dihilangkan frekuensi dominannya itu dilakukannya IFT untuk merekonstruksi sinyal yang telah dihilangkan. Nah, ini visualnya yang hijau ini. Nah, ini hasil dari konvolusi ada tiga jenis wavelet. Yang pertama Ormsby, yang kedua Butterworth, yang ketiga Ritker. Nah, di sini adanya hasil konvolusi dari ketiga wavelet ini dan adanya ada solusi dari si synthetic reflexity-nya juga. Nah, di sini saya mau mengambil salah satu dari ketiga jenis wavelet tersebut, yaitu Rickel wavelet, di mana adanya perbedaan frekuensi. Nah, di sini atas itu diketahui dengan frekuensi rendah yaitu 25 Hz, dan yang bawah ini frekuensi tinggi yaitu 65 Hz. Nah, sebelum masuk ke kesimpulan, kita masuk ke coding ya, sebentar. Nah, ini kita coding yang pertama ya, guys. Sebentar. Kita membuat sintesis binary dulu ya.
Lalu kita membuat original signalnya ya.
Itu jadi langsung aja deran. Maaf tapi dipercepat karena bakal menghabiskan yang lama. Nah ini, maaf. Nah ini muncul visualisasi seperti yang ada di PPT. Kita lanjut untuk tugas kedua. Synthetic reflect fitting ya. Pertama kita akan membuat jenis yang red leaflet dulu. Yang pertama itu red leaflet ya. Nah jadi itu F Flickr sama dengan 45. Tadi kan adalah bentuk hazard ya. It's hmm, kuning 2 kali F ini 2 kali X ini P. Ada ini lagi. Nah ini terus dengan konvolusi. Nah yang terus itu dikonvolusikan S
Hmm, hmm, sip. Nah, lalu kita memvisualisasikannya dengan figure subplot 131. Labelnya jangan lupa mau diisi apa, amplitude, lalu di labelnya to time. Tit, hmm, oh, support, support, time, ya, gitu jangan lupa, terus sintetik, activity, series. X labelnya tetap dan sesuai. Reflection, koefisien, dan labelnya adalah times. Di background. Lalu selanjutnya yaitu cepat satu. Nah, ini ngupload trace ada kenapa harus tadi time kah, terus tengok detailnya yaitu seismic is trace maker. Terus jangan lupa draftnya juga mau diisi apa, karena sama kita copy paste aja. Nah, terus ini melakukan pengulangan di platform by sama Butterworth. Sama seperti record ini,
Cuma diubah frekuensinya sama nama-namanya seperti plot curve ini. Jadi kita dipercepat aja, oke. Setelah itu sudah dimasukkan ke Butterworth. Terus kita run. Nah, muncul yang service seperti sama yang di video tadi ya. Oke, lalu kita eh, melakukan case di mana tadi perbandingan frekuensi ya. Saya memilih recur dengan frekuensi rendah dan tinggi. Frekuensi rendah diisi dengan 45 dan frekuensi tinggi diisi dengan 65 Hz. Karena sama, kita copy aja ini. Langsung masuk ke nice. Berarti oke dengan 300-an. Ini pun juga sama. Karena, hmm, kita mencoba yang, oh salah tadi bukan 45 tapi 25. Maaf, ada typo. Jadi kita masukkan 25. Nah, F1 sama dengan 25. Kan frekuensi rendah ya. Lalu W1-nya sama dengan ini. Sama seperti rumus Schwedeker ini. Langsung kopas. Hmm. Lalu trace 1. Itu sama dengan konvolusi dari R, koma 1 cm. Nah, sudah lakukan yang sama, tapi tinggal apa saja, ganti 65. Kita masuk frekuensi tingginya, jelas diganti gitu. Sama, lalu baru di video. Salah. Caranya sama, sama seperti yang tadi. Kita langsung aja, kita run. Nah, ini muncul perbandingan yang frekuensi rendah dan frekuensi tinggi. Nah, selesai. Kita move ke
betul tadi. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, EFFT ini mengubah sinyal dari sinyal waktu ke frekuensi dan gunanya untuk melihat spektrum, dan EFFT sendiri yang kita gunakan yaitu mengubah kembali dari frekuensi menjadi domain waktu, di mana untuk melihat sinyal asli atau sinyal hasil rekonstruksi. Nah, lalu selanjutnya kesempatannya yaitu setiap jenis wavelet itu akan menghasilkan seismic trace yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya semakin besar nilai frekuensi, maka wavelet akan semakin menyempit sayapnya, begitu pula sebaliknya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.